kalaupun harus pelatih Belanda, karena pemain kita lah diaspora Belanda, kenapa harus Kluivert sih? Nah, itulah yang Kenapa harus Kluivert? Oke. Kayak nggak ada pelatih bagus lainnya oke. aja. Tepat pagi ini, media ternama Australia ini secara belak-belakan bersama Coach Justin ungkap kejanggalan terbesar yang menjadi alasan mengapa Erick Thohir memilih memecat Shin Tae-yong dan pilih datangkan Patrick Kluivert dibandingkan pelatih Belanda yang lainnya. Juga ungkap kebohongan terbesar PSSI yang tidak diketahui publik. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di sini. Mengejutkan, ini dia starting line up Timnas Indonesia U20 yang akan bertanding pada Piala Asia U20 merebutkan tiket lolos ke Piala Dunia U20 2026. Ada yang spesial di sini, ada nama baru yang didatangkan oleh Indra Syafri dari Eropa. Inisialnya adalah MZ dan dia akan segera dinaturalisasi pada akhir bulan Januari ini. Siapakah sosoknya? Dan sehebat apa dia? Apakah dia bisa membawa timnas U20 lolos ke Piala Dunia? Temukan fakta menariknya di sini. Yes, mantap. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert secara belak-belakan beri pernyataan sombong, dirinya sangat yakin dengan kepelatihannya timnas Indonesia akan mudah lolos ke Piala Dunia 2026 jika memenuhi syarat ini. Saudi versus Cina harus imbang. Faktor apa yang membuat Patrick Kluivert semakin yakin akan lolos ke Piala Dunia bersama timnas? Apakah adanya ahli strategi seperti Alex Pastoor? Dan ada beberapa pemain keturunan baru yang datangkah? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Pelatih legenda timnas Indonesia Luis Milla tepat pagi ini ungkap rahasia terbesar Patrick Kluivert. PSSI harus hati-hati terhadapnya dan masa depan timnas Indonesia diancam hancur di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia harus waspada, Kluivert datang ke Indonesia pasti ada sesuatu hal yang janggal. Dia hanya ingin memanfaatkan popularitas agar hutang-hutang judinya terbayarkan dari gaji yang fantastis. Ujar Luis Milla, ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini pesan Luis Milla untuk timnas Indonesia usai pecat Shin Tae-yong. Hati-hati keputusan salah memecat STY. Simak penjelasan lengkapnya di sini. Usai tampil memukau fantastis, Olero menyebut pertamanya di Oxford United tepat tadi malam. Langsung ciptakan gol penentu kemenangan dramatis yang selamatkan Oxford United dari gradasi klasemen bawah. Gol saltonya auto masuk nominasi Puskas tahun ini. Ini jadi harapanku. Di sisi lain Olero menyebut memukau ciptakan gol kelas dunia. Langsung berikan pernyataan hebat gini sehabis pertandingan. Bocorkan kapan dia akan dinaturalisasi kah? Juga ungkap apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Simak pernyataan Ole di sini. Pemilik FC Copenhagen secara terang-terangan ungkap ke publik konflik yang terjadi di timnas Indonesia sampai ke Eropa. Kevin Dix tidak diperpanjang kontraknya dan dimasukkan ke bursa transfer musim ini karena Copenhagen tidak percaya dengan Patrick Kluivert dan lebih memilih STY yang tetap berada di Indonesia. Apakah keputusan PSSI salah besar dan ceroboh? Malah pecat Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, bos FC Copenhagen konfirmasi akan jual Kevin Dix ke Premier League. Gabung klub besar mana? Simak jawaban lengkapnya di sini. Usai kalah melawan Dewa United, striker baru Persib ini blak-blakan beri pernyataan konyol ke Patrick Kluivert.
Saya lahir di Curaçao dan pernah dilatih oleh Patrick Kluivert di sana. Dia pelatih yang buruk. Bahkan miskin, taktik membuat tim sendiri kebingungan. Tidak dewasa, hanya mengincar kekayaan, gaji, dan bermain judi setiap harinya, ujarnya. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Gervane Castaner secara belak-belakan ngomong gini ke publik satu Indonesia tentang Kluivert. Ungkap kebusukan dan tujuannya kah? Simak terus beritanya sampai habis. Calvin Verdon akhirnya angkat bicara soal kepergian Shin Tae-yong. Lewat podcastnya bersama Tom Haye, Verdon belak-belakan kritik serius PSSI yang tiba-tiba saja pecat Shin Tae-yong tanpa berdiskusi dengan para pemain diaspora. Saya sejujurnya tidak setuju Shin Tae-yong dipecat. Dia pelatih yang sangat tulus dan baik. Bahkan kami sudah saling memahami satu sama lain dan berjanji akan lolos ke Piala Dunia bersama. Tapi PSSI menghalangi mimpi kami, ujar Verdon. Jadi harapanku. Di sisi lain, Calvin Verdon mengaku kesal atas hal ini di Timnas Indonesia. Ada kaitannya dengan kepergian STYK? Simak fakta menariknya setelah yang satu ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Media Australia ikut menantikan kiprah Timnas Indonesia usai polemik pergantian pelatih. Bisa apa di tangan Patrick Kluivert? Media Australia The Roar mengulas kondisi Timnas Indonesia menjelang laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Maret dan Juni. Timnas Indonesia dijadwalkan meladeni tuan rumah Australia di Sydney 20 Maret 2025. 5 hari kemudian tim Garuda menjamu Bahrain di Jakarta. Lalu 2 laga tersisa dimainkan pada Juli 2025. Hal yang membuat The Roar tertarik membahas Timnas Indonesia adalah peralihan dari kursi pelatih Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Seperti diketahui, PSSI membuat keputusan mengejutkan dan penuh kontroversial dengan memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Beberapa hari kemudian, striker legendaris Belanda Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai nahkoda anyar J. Itzes DKK. Timnas Indonesia untuk sementara menduduki posisi ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah Jepang dan Australia. Tim Merah Putih masih punya kans besar lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan karena hanya terpaut 1 poin dari Australia. Dalam artikel yang ditulis The Roar, mereka mengaku sulit memahami apa yang sedang terjadi di Timnas Indonesia perihal keputusan PSSI mengganti pelatih di tengah perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, penampilan Indonesia yang buruk di Piala AFF 2024 tidak mengurangi optimisme tersebut karena Indonesia membawa skuad yang jauh lebih lemah. Kendati telah memasukkan beberapa pemain kunci di kualifikasi Piala Dunia seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Rafael Struijk. Namun mereka akan memainkan 4 pertandingan tersisa di bawah pelatih baru, Shin Tae-yong. Ahli taktik Korea yang terkenal mendalangi kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Jerman di Piala Dunia 2018. Hasil yang ia ulangi saat melawan Arab Saudi kali ini. Kini telah pergi, tulis The Roar. The Roar turut menyoroti penunjukan pelatih kepala yang baru Timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Meski dikenal sebagai striker ganas di eranya, pria Belanda berusia 44 tahun itu disebut kurang mentereng dalam karier kepelatihannya. Di sisi lain, ada isu perpecahan di ruang ganti Timnas Indonesia yang membuat Shin Tae-yong akhirnya didepak.
Media Australia itu ikut menggambarkan kondisi terbelahnya para pendukung skuad Garuda setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Kluivert. Pemecatan Shin mengejutkan banyak orang Indonesia, terutama mereka yang mendewakan pelatih Korea Selatan itu atas kontribusinya terhadap kebangkitan Indonesia. Tidak mengherankan mereka sangat marah dengan pemecatan tersebut dan ditanggapi dengan mencemooh Kluivert setelah pelatih asal Belanda itu mendarat di Indonesia. Lanjut di artikel The Roar. Masalah latar belakang jelas memainkan peran utama di balik keputusan mengejutkan memecat Shin. Meski banyak pemain lokal Indonesia yang memiliki kenangan indah dengan sang pelatih, tidak demikian halnya dengan pemain diaspora. Bentrokan nilai-nilai dalam etos kerja Asia dan Eropa berdampak buruk ketika karakteristik Shin tidak cocok dengan banyak pemain kelahiran Belanda. Kekalahan dari Cina dan Jepang juga memainkan peran mendasar di mana Indonesia kalah meski memiliki banyak kondisi yang menguntungkan, tulis The Roar. Ini dia perakiraan starting XI Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2025. Kurang dari 1 bulan, Timnas Indonesia U20 akan berpartisipasi di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri diharapkan bisa menerbangkan Garuda Muda sejauh-jauhnya. Prestasi terbaik Indra Syafri saat mentas di Piala Asia kategori usia adalah pada Piala Asia U19 2018. Saat itu Asnawi Mangkualam DKK melaju hingga perempat final. Andai saja bisa menang, maka Timnas Indonesia U19 saat itu bakal lolos otomatis ke Piala Dunia U20 2019. Apes, merah putih takluk dari Jepang dan harus mengubur mimpi tersebut. Motivasi dan pelajaran pastilah sudah dikumpulkan jadi satu oleh Indra Syafri. Apalagi kali ini ia dibekali sejumlah pemain terbaik di kategori U20. Timnas Indonesia U20 akan berlaga di Piala Asia U20 2025 yang akan dilaksanakan di Cina mulai tanggal 12 Februari mendatang. Gambaran skuad Indra Syafri baru bisa dilihat selepas turnamen pemanasan di Sidoarjo, Jawa Timur yang juga diikuti oleh tim-tim dari Suriah, India, dan Yordania. Nah, kali ini saya mencoba memprediksi formasi yang akan diterapkan Indra Syafri pada Piala Asia U20 2025. Indra Syafri kerap menggunakan formasi 4-2-3-1, 4-3-3, atau 4-1-2-3 dengan satu holding midfielder. Akan tetapi, alternatif lainnya tampaknya akan coba diterapkan. Dengan formasi pakem tersebut, Indra Syafri sudah memiliki nama-nama yang bisa jadi andalan. Kegemaran sang pelatih menggunakan lone target man misalnya bisa diperankan dengan baik oleh Jens Raven. Permainan cepat dengan aliran bola-bola pendek juga bisa diperankan oleh Tony Firmansyah dan Donny Tri Pamungkas. Keduanya juga terbiasa dengan pola 4 back maupun 3 back sehingga Indra Syafri mempunyai alternatif di sana-sini. Ilustrasi formasi Timnas Indonesia U24 2-3-1 Ikram Al-Ghifari, Alfharezi Buffon, Matteo Baker, Kadek Arel, Donny Tri Pamungkas, Vigo Dennis, Evandra Florasta, Rizky Afrizal, Timothy Baker, Tony Firmansyah, Jens Raven. Hasil imbang Timnas Arab Saudi versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen. Imbang Timnas Arab Saudi versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bikin Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen.
Timnas Arab Saudi akan menjamu Cina di matchday 7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Secara kualitas, Arab Saudi dan Cina bisa dibilang setara. Terbukti dari 6 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi dan Cina sama-sama mengoleksi 6 angka. Meski memiliki poin sama, Arab Saudi menempati posisi yang lebih baik ketimbang Cina, yakni 4/6. Hal itu karena Arab Saudi memiliki selisih gol lebih baik ketimbang Cina, yakni negatif 6 hingga 6 negatif 10. Berhubung laga digelar di Jeddah, Arab Saudi, apakah skuad Green Falcons julukan timnas Arab Saudi yang akan memenangkan pertandingan? Belum tentu. Sebab skuad asuhan Hervé Renard ini tidak memiliki catatan positif di kandang sendiri. Dari 3 laga kandang grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi hanya mendapatkan 2 imbang dan 1 kalah. Di sisi lain, Cina mengemas 1 kemenangan dan 2 kalah dari 3 laga tandang awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengincar hasil imbang di markas Australia. Namun ada potensi Timnas Indonesia menang atas Australia efek kehadiran pemain-pemain top seperti Max Hilgers, Kevin Dix, dan Ole Romani. Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia akan naik ke urutan 2 klasemen sementara grup C dengan 9 angka. Duduk di posisi 2 merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan satu laga lain yang mempertemukan Jepang versus Bahrain? Di atas kertas, Jepang bakal menang atas Bahrain sekaligus memastikan 1 tempat di Piala Dunia 2026. Pesan Luis Milla untuk Patrick Kluivert yang kini jadi pelatih Timnas Indonesia. Tulis pesan untuk Patrick Kluivert yang kini jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia berharap Patrick Kluivert bisa bawa Timnas Indonesia sukses. Ya, pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, tak terkecuali Luis Milla. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu berharap Kluivert bisa meraih kesuksesan bersama skuad Garuda. Selamat Patrick Kluivert dan semoga meraih kesuksesan di PSSI, tulis Milla di unggahan Instagram pribadinya. PSSI telah resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Pelatih berpaspor Belanda itu akan mendapatkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert mengatakan sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk melatih Timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mengungkapkan sudah mempunyai rencana jangka panjang untuk skuad Garuda. Seperti yang saya bilang, kami sudah punya rencana 4 tahun. Kami sudah bagi menjadi 2 rencana. Yang pertama membuat impact dan melihat hasilnya di Piala Dunia, tapi itu hanya akan berlangsung selama 6 bulan, kata Kluivert dalam konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Lalu setelah itu kita membangun tim dan implementasinya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Ini adalah plan keduanya dan kami akan melanjutkan journey di fase kedua untuk Olimpiade Los Angeles 2028 dan Piala Dunia edisi selanjutnya, sambungnya. Patrick Kluivert akan memulai perjalanannya bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda saat ini diketahui berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan di grup C. Dengan sisa 4 pertandingan, peluang Jay Itzas dan kolega untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar.
Sebab diketahui dua tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara dua tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali berjuang memperebutkan dua tiket tersisa di putaran 4. Oleh Romani langsung cetak gol di laga Oxford United versus Blackburn Rovers di Liga 2 Inggris 2024-2025 malam ini. Langsung mencetak gol di laga Oxford United versus Blackburn di lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 Sabtu (18 Januari 2025) pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Semenjak didatangkan Oxford United pada Minggu 5 Januari 2025, Ole Romani belum mendapatkan kesempatan bermain. Ia tidak diturunkan pelatih Oxford United, Gary Rowett, saat kalah 1-3 dari Exeter City di Piala FA 2024-2025 serta bermain 1-1 dengan Plymouth Argyle di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Setelah menunggu sekira 2 pekan, Ole Romani berpotensi mendapatkan jatah debut hari ini. Gary Rowett mengatakan proses adaptasi Ole Romani dan pemain yang baru pulih dari cedera Joe Bennett berjalan lambat. Namun pelatih asal Inggris ini memberi sinyal akan memainkan Ole Romani. Keduanya berkembang cukup lambat, tetapi keduanya sudah mulai merasakan kemajuan dalam latihan selama seminggu terakhir ini, kata Gary Rowett. Ole Romani memiliki pesaing di sektor winger kanan Oxford United. Sebut saja Matthew Phillips dan Taylor Go-Oldham. Matthew Phillips secara statistik tidak bagus-bagus amat. Dari 13 laga Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, Matthew Phillips yang pernah membela Sheffield United hingga KPR ini baru mencetak 1 assist tanpa mengemas 1 gol pun. Taylor Go-Oldham jauh lebih baik lagi. Dari 25 pertandingan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, Taylor Go-Oldham mengemas 3 gol dan 3 assist. Karena itu menarik menanti aksi Ole Romani bersama Oxford United. Ada potensi Ole Romani langsung mencetak gol di laga Oxford United versus Blackburn Rovers pada Sabtu (18 Januari 2025) pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sebab Ole Romani dikenal sebagai penyerang tajam. Bersama FC Utrecht, Ole Romani mengemas 2 gol dari 13 laga Eredivisie 2024 hingga 2025. Bos FC Copenhagen luruskan hubungannya dengan Kevin Dix tidak jadi dijual ke Premier League atau Bundesliga dong. Direktur olahraga FC Copenhagen, Sune Smith Nielsen, mengatakan bahwa sempat terjadi kesalahpahaman dengan Kevin Dix terkait pernyataannya pada beberapa waktu lalu. Kami memiliki dialog yang sangat baik dengan Kevin Dix dan itu tetap terjadi meskipun Kevin sempat salah paham terhadap beberapa hal, ujar Smith Nielsen dinukil dari media Denmark Tipsbladet. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Tetapi kami sekarang memiliki dialog yang sangat baik dengan Kevin Dix dan pihaknya. Dan semua pihak sudah jelas tentang apa yang bisa dan harus dilakukan. Jelas Smith Nielsen. Sebelumnya pada pertengahan Desember 2024, Smith Nielsen belak-belakan bahwa FC Copenhagen kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontrak Kevin Dix yang akan habis pada akhir musim ini. Kedua belah pihak ditengarai tidak menemui titik temu perihal pembaruan kerjasama. Padahal Kevin Dix sangat menginginkan untuk bertahan di FC Copenhagen. Itu kemungkinan yang paling kecil. Itu bukan rencana kami untuk Kevin Dix.
Dia perlu pergi dan mencoba bermain di luar negeri, dan menurut kami itu adil, ucap Smith-Nielsen. Saya ingin menegaskan bahwa bukan saya yang mengatakan ingin pergi. Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu timpal Kevin Dix. Mungkin saya akan tetap di sini. Bukan niat saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya mencintai ini dan semua orang tahu itu, ungkapnya. Sebenarnya di bursa transfer musim dingin, Kevin Dix menjadi properti panas. Pemain timnas Indonesia itu menjadi rebutan banyak klub Eropa hingga Amerika Serikat. Media Belanda Voetbal Primeur melaporkan bahwa dua klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan Wolfsburg tertarik dengan Kevin Dix. Selain itu, pesepak bola berusia 28 tahun ini juga menarik perhatian tim Premier League Turki sampai Major League Soccer dalam kurung MLS, namun identitasnya tidak diungkap. Pernah dilatih Patrick Kluivert, pemain anyar Persib yakin masa depan timnas Indonesia cerah. Penyerang Persib Bandung, Gervane Kastaner, memberikan pujian kepada pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dia juga optimistis skuad Garuda bakal memiliki masa depan yang cerah. Gervane Kastaner telah resmi menjalani debut bersama Persib Bandung dalam laga melawan Dewa United di pekan ke-19 Liga 1 2024 hingga 2025. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam kurung GBLA Bandung Jumat dalam kurung 17 Januari 2025 ini Persib kalah 0 hingga 2 dari Dewa United. Setelah menjalani debutnya bersama Maung Bandung, Gervane Kastaner pun melakoni wawancara dengan awak media. Pemain berusia 28 tahun tersebut mendapatkan pertanyaan soal pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Seperti diketahui, PSSI telah resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia kepada publik pada Minggu dalam kurung 12 Januari 2025. Gervane Kastaner pun mendapatkan pertanyaan soal pelatih asal Belanda tersebut. Hal ini karena mantan pemain PEC Zwolle tersebut diketahui saat ini berpaspor Curaçao. Pemain kelahiran Rotterdam 9 Juni 1996 tersebut telah menjalani debutnya bersama timnas Curaçao pada 12 Oktober 2018. Dia pernah merasakan langsung dilatih oleh Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun tersebut diketahui pernah menukangi Curaçao pada tahun 2015 hingga 2016. Walaupun sempat hengkang dan melatih klub pada tahun 2021, Kluivert kembali menjabat sebagai pelatih Curaçao dalam kapasitas interim. Karenanya, Kastaner sudah mengenal sosok Patrick Kluivert. Gervane Kastaner mengatakan bahwa Kluivert merupakan pelatih yang luar biasa. Patrick Kluivert adalah sosok yang luar biasa, ujar Gervane Kastaner kepada awak media seusai pertandingan di Stadion GBLA Bandung Jumat dalam kurung 17 Januari 2025. Mantan pemain Ado Den Haag ini bahkan yakin timnas Indonesia bakal menjadi tim yang bagus di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Apalagi Kluivert juga bakal mendapatkan bantuan dari dua asisten asal Belanda yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Menurut Kastaner, di bawah kepemimpinan para pelatih ini, skuad Garuda bakal memiliki masa depan yang cerah. Calvin Verdonk mengaku dapat perhatian besar dari fans timnas Indonesia. Di sini, saya seperti bintang pop. Calvin Verdonk merasakan dirinya mendapatkan perlakuan berbeda di Belanda dan Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh media Belanda, Voetbal International. Pemain NEC Nijmegen tersebut mengaku kalau ada perbedaan antara perlakuan fans di Belanda dan Indonesia.
Pemain 27 tahun tersebut penasaran dengan reaksi usai tampil bersama NEC Nijmegen. Calvin memantau komentar di akun resmi media sosial klubnya saat ini. Terkadang saya ingin membaca komentar di halaman Instagram NEC untuk mengetahui apa yang dikatakan orang-orang di daerah tersebut, kata Calvin Verdonk dilansir dari Football International. Namun dirinya jarang menemukan reaksi dari fans Belanda atas penampilannya. Menurutnya ada lebih banyak tanggapan dari fans Indonesia sehingga tidak terlihat komentar dari fans Belanda. Tapi reaksi tersebut dari fans di Belanda tidak sebanding dengan apa yang terjadi di Indonesia, ujar Verdonk. Banyak sekali komentar dari fans Indonesia, sehingga Anda tidak lagi melihat reaksi orang Belanda, lanjut Verdonk. Ex-pemain Feyenoord tersebut mengaku bahwa fans Indonesia biasa mengomentari segala hal di media sosial. Orang-orang di sana bereaksi terhadap segalanya, ujar pemain 27 tahun tersebut. Tentu saja mereka mendukung pemain-pemain kami, tapi butuh waktu untuk membiasakan diri. Sebenarnya ini masih aneh, kata Verdonk. Calvin Verdonk sudah diperlakukan sebagai seorang bintang pop selama di Indonesia. Sementara di Belanda, dirinya bisa nyaman jalan-jalan dan berbelanja di sudut kota. Di Belanda saya bisa berbelanja dan berjalan-jalan di kota, ujar Verdonk. Tentu saja kadang-kadang saya dikenali. Tapi di Indonesia saya seperti bintang pop, ujar Verdonk menambahkan. Banyak fans timnas Indonesia yang meminta foto, tanda tangan, bahkan sekedar ajakan ngobrol. Saya terus-menerus didekati untuk meminta foto, tanda tangan, atau sekadar ngobrol, ujar pemain yang debut bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 tersebut. Suatu ketika saya berjalan dari hotel menuju pusat perbelanjaan. Biasanya dibutuhkan waktu beberapa menit untuk berjalan kaki. Tapi saya butuh waktu 40 menit, lanjut Verdonk.